Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, dan kita berusaha untuk terus istiqomah menunaikan kewajiban kita sebagai muslim maupun muslimah, yaitu diantaranya menunaikan kewajiban sholat fardu 5 waktu sehari semalam secara berjamaah di langgar maupun di masjid. Tentunya kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah di atas kebaikan dan ketaatan. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita kirim untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji satu tema penting atau satu bab penting dalam sehari-hari kita sebagai muslim yang tidak lepas dari kewajiban yang Allah fardukan kepada kita sekalian, yaitu bab tentang solat, khususnya secara spesifiknya adalah solat fardu maupun solat-solat sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka satu generasi yang mereka itu menyia-nyiakan solat, serta mereka itu memperturutkan syahwat. Kemudian mereka kelak akan menemukan kesesatan. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min a'malihi as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah kelak di hari kiamat dari seorang hamba adalah amalan solatnya. Idza salat salatuhu saluha sa'iru amalihi. Apabila solatnya baik, maka baik pula amalnya yang lain. Wa idza fasadat salatuhu fasada sa'iru amalihi. Dan apabila solatnya jelek, buruk, maka jelek dan buruk pula lah amalannya yang lain. Dari ayat maupun hadis ini akhirnya kita belajar bagaimana solat yang Allah fardukan kepada kita yang disyariatkan dalam agama ini, kita berusaha untuk menunaikannya dengan cara yang paling terbaik. Karena Allah telah menjadikan solat itu sebagai salah satu rukun Islam, yaitu tegaknya Islam seorang sepanjang dia menegakkan solat, mendirikan solat. Dan Rasulullah SAW menjadikan solat itu sebagai parameter diterima atau ditolaknya amalan seorang hamba nanti di hari kiamat, atau ukuran baik buruknya amalan seseorang. Jadi dilihat solatnya. Kalau solatnya itu baik, maka semua amal ibadahnya atau amal solehnya yang lain baik. Dan demikian pula sebaliknya, apabila solatnya buruk, rukunnya kah, syaratnya kah, wajibnya kah, atau ya tidak menunaikan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, maka buruk pula lah amalnya yang lain. Oleh sebab itu, dari ayat maupun hadis ini kita berusaha setiap kita akan melakukan sholat khususnya, dan demikian pula ibadah yang lain, kita tunaikan dengan cara yang terbaik. Yang pertama kita akan membahas tentang rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu Fiqhul Muyassar,
ada 18 rukun solat, di mana apabila salah satu di antara ke-14 rukun tersebut ditinggalkan, baik karena lupa atau karena ketidaktahuannya tentang rukun tersebut, maka sholatnya tidak sah, ya. Atau rakaat yang rukunnya ditinggalkan di rakaat tersebut tidak sah. Yang pertama, jamaah yang Allah muliakan, adalah al-qiyam, yaitu seseorang ketika mengerjakan sholat fardu harus berdiri, berdiri. Sepanjang dia mampu untuk berdiri, maka dia lakukan dengan berdiri tegak. Berdasarkan firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Dan sholatlah kalian, ya, karena Allah dengan penuh ketundukan. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, "Sholli qa'iman." Beliau berkata kepada sahabat ini, "Sholli qa'iman." Salatlah engkau dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Bila engkau tidak mampu juga dengan duduk, maka salatlah dengan berbaring atau berebah. Ya. Sehingga selama orang itu mampu untuk salat berdiri, maka dia wajib berdiri, ya. Kecuali karena satu uzur. Uzur seperti apa? Ya, yang kemudian dia boleh sholat dengan duduk, seperti sakit, takut maupun yang lain, ya. Bila orang sakit yang membuatnya tidak mampu untuk berdiri dengan tegak, atau karena takut, ya, situasi dan kondisi yang tidak aman, atau di medan perang misalnya, maka dia bisa mengerjakan sholat sesuai dengan situasi dan kondisinya yang dihadapi. Tapi kalau dia mampu berdiri, tidak ada uzur syar'i sama sekali, tidak ada penghalang untuk berdiri, tapi dia mengerjakan dengan duduk, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Meninggalkan rukun qiyam, yaitu berdiri. Nah, ini berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah berdiri itu bukan rukun, tetapi dia sifatnya mustahab atau sesuatu yang sunnah. Jadi berdiri mengerjakan sholat sunnah seperti ba'diyah atau qabliyah atau sholat sunnah lain, itu hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan rukun. Sehingga kalau kita pian hendak mengerjakan ba'diyah isya atau maghrib dengan duduk, dipersilakan, tidak ada masalah, walaupun tidak ada uzur seperti sakit atau yang lain. Akan tetapi, ya, catatan pentingnya, sholat sunnah dengan berdiri pahalanya lebih banyak atau lebih utama daripada sholat sunnah yang dilakukan dengan posisi duduk. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sholatul qa'id ala nisfi min sholatil qa'im." Pahala orang yang sholat duduk itu separuh dari pahala sholat orang yang berdiri. Jadi kalau misalkan berdiri dapat 100, nah ketika duduk dapat 50 pahala, ya, seperti itu. Yang kedua, rukun salat, ya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu pembuka salat fardu. Dari semua salat fardu 5 waktu dari subuh sampai dengan isya dibuka dengan takbiratul ihram, yaitu ucapan apa? Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim, hadis muttafaq alaih, kepada seseorang yang jelek sholatnya, beliau berkata kepadanya, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Kalau engkau sholat, maka hendaknya bertakbir. Sehingga sholat yang tidak diawali dengan takbiratul ihram la tanaqid, yaitu tidak sah. Ya, salat yang tidak dilakukan dengan takbiratul ihram tidak sah. Jadi ucapan Allahu Akbar.
Kemudian yang ketiga, sampai di sini jelas mungkin ya. Jadi yang pertama qiyam, yang kedua takbiratul ihram. Dan yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, yaitu membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaq alaih, Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Ummul Quran atau surah Al-Fatihah. Ya, jadi ketika kita berjamaah bersama imam atau kita salat seorang diri, ya, salat fardu atau misalkan salat sunnah qabliyah ba'diyah, maka kita baca apa? Al-Fatihah. Wa istasna min dzalika, kecuali ada pengecualiannya. Artinya ya, tidak mutlak, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama adalah orang yang masbuk, ya, sehingga ketika mendapati imam dalam posisi sudah ruku', maka dikecualikan dia tidak perlu baca Al-Fatihah, langsung ruku' bersama imam. Takbiratul ihram tentunya lebih dulu ya, takbiratul ihram, kemudian mengucapkan takbir untuk ruku'. Jadi enggak perlu baca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Ya. Au adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'hu min qiraatil Fatihah. Atau dia sejenak mendapati bersama imam berdiri, tapi tidak ada kesempatan untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Baru baca alhamdulillahirabbil alamin sudah ruku karena terlambat datang. Ini keadaan yang kedua ya. Kemudian makmum dalam salat jahriyah. Nah, ini yang berikutnya ya, yang dikecualikan. Seperti salat subuh, maghrib dan isya. Tentu di sini khilaf di kalangan ulama, ya. Maka ketika dalam salat-salat yang imam membaca dengan suara nyaring, ya, itu dikecualikan, tidak diwajibkan bagi makmum membaca Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya makmum membaca Al-Fatihah, maka itu lebih kehati-hatian. Berdasarkan hukum hadis tadi ya. Hadis tadi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini khilaf di kalangan ulama ya. Kemudian yang keempat ya. Sudah yang keempat sekarang, yaitu ar-ruku' fi kulli raka'atin. Yaitu kita ruku' di setiap rakaat. Ruku' di setiap rakaat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukulah engkau sehingga engkau tumaninah dalam ruku'. Tumaninah artinya tenang ya, tenang, kemudian kita membaca bacaan ruku'. Kemudian yang kelima dan keenam, ar-raf'u min ruku', yaitu bangkit daripada ruku' serta i'tidal ya. I'tidal untuk berdiri, i'tidal ketika berdiri. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis seorang laki-laki yang salatnya jelek, beliau berkata kepadanya, warqa' hatta tatma'inna raki'an tsumma rfa' hatta ta'tadil qa'iman. Rukulah sehingga engkau tenang dalam ruku, dan bangkitlah dari rukumu sehingga engkau i'tidal dalam posisi berdiri. Ya, jadi kelima dan keenam ini bangkit daripada ruku dan i'tidal. Bangkit daripada ruku ya, kemudian i'tidal. Yang ketujuh adalah sujud. Bagaimana sunnah sujud? Kita sujud berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajdah." Kemudian sujudlah sampai engkau tumaninah dalam sujudmu. Jadi selama kita sujud, kita tumaninah. Kemudian sujudnya itu ya, setiap rakaat 2 kali di atas 7 anggota. Ya, di atas 7 anggota berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Umirtu an asjuda ala sab'ati 'azm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Al-jabhah yang pertama adalah sujud harus menyentuh apa? Dahi kita. Dahi kita harus menyentuh tempat sujud kita. Ya.
Kemudian dahi ini Rasulullah mengisyaratkan sampai ke hidung, dahi dengan hidung ini. Dahi sama hidung ini menyentuh sajadah atau tempat kita sujud. Kemudian wal yadain, ya. Wal yadain, kedua tangan ini, kedua telapak tangan ini. War rukbatain, kemudian lutut, ya, kanan dan kiri. Wa taraful qadamain, dan kedua ujung kaki kanan dan kiri menghadap ke arah kiblat. Jadi memang harus diletakkan. Hadis muttafaq alaih. Kemudian yang ke-8 dan ke-9, arafu minas sujud, yaitu kita bangkit daripada sujud dan duduk di antara dua sujud. Bangkit daripada sujud sekaligus duduk di antara dua sujud. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada laki-laki yang solatnya jelek, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangkitlah engkau sehingga engkau duduk dengan tumaninah. Bangkitlah dari sujudmu sehingga engkau duduk dengan tumaninah. Yang ke-10 adalah at-tumaninah fi jami'il arkan, yaitu di semua rukun kita harus tumaninah. Di semua rukun, ya, berdiri, ruku', kemudian i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dan seterusnya, di semua rukun harus tumaninah. Jadi jangan kita tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa seperti orang yang mau mengejar sesuatu, terburu-buru, ya. Jadi harus tumaninah. Kemudian yang ke-11 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir, ya. Tasyahud akhir. Adapun tasyahud yang kedua nanti kita akan bicarakan. Ini tasyahud akhir artinya sudah dalam posisi mau menyelesaikan sholat, ya. Kemudian yang ke-12 adalah duduk untuk tasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, ini sabda Rasulullah secara umum. Beliau perintahkan kepada kita untuk mengikuti bagaimana salat Rasulullah SAW, tentu dengan membaca hadis-hadis yang berkenaan dengannya dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang ke-13 adalah salam, ya, wa tahliluha at-taslim, dan penghalalan daripada salat itu adalah salam. Ke kanan dan ke kiri, ya, kita mengucapkan salam. Dan yang ke-14 adalah tertibul arkan, yaitu, ya, tertib dalam melakukan rukun tersebut. Mulai dari qiyam, kemudian mulai dari takbiratul ihram, kemudian qiyam, ruku', i'tidal, sujud, duduk, dan seterusnya harus berurutan. Ini rukun-rukun salat. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Yang berikutnya itu adalah wajib-wajib salat, ya. Wajib-wajib salat, kalau tadi rukun adalah tidak bisa ditinggalkan, jadi harus dipenuhi. Kalau seorang meninggalkan karena lupa atau ketidaktahuannya, maka sholatnya menjadi batal karena ia tidak memenuhi rukun tersebut. Nah, kalau wajib, ya, kapan batal? Ketika ditinggalkan secara sengaja. Namun jika ia lupa atau ketidaktahuannya, maka tidak menjadi gugur, ya, menjadi gugur, ya. Tetapi diganti dengan sujud sahwi, Jadi ini perbedaan antara wajib dalam sholat dengan rukun-rukun dalam sholat, ya. Yang lupa dengan rukun, maka sholatnya tidak sah sampai dia memenuhi rukun tersebut. Sedangkan yang lupa mengerjakan sesuatu yang wajib dalam sholat, maka tetap sah karena dia lupa, ya. Tetapi diganti dengan sujud sahwi. Dengan kata lain, bahwa rukun itu lebih ditekankan daripada wajib-wajib sholat, lebih kuat daripada wajib-wajib sholat. Yang pertama di antara wajib-wajib sholat, yang pertama itu adalah semua takbir selain daripada takbiratul ihram. Jadi semua ucapan Allahu Akbar ini termasuk wajib dilakukan atau diucapkan, yaitu pada saat kita mau ruku, ya, pada saat mau sujud, bangkit daripada sujud untuk duduk antara dua sujud,
kemudian sujud lagi. Ini berapa kali kita baca takbir? Rakaat pertama kita membaca takbiratul ihram, kemudian akan ruku, kemudian akan sujud, kemudian bangkit daripada sujud untuk duduk, kemudian sujud lagi, kemudian qiyam lagi. 6, ya, 6. Jadi takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian duduk, sujud lagi, kemudian bangkit dari sujud terakhir ke rakaat atau ke rukun berikutnya, rakaat berikutnya. 6. Ya. Jadi kalau rakaat pertama, kalau rakaat berikutnya jadi 5. Karena takbiratul ihram cuma satu kali, ya. Semua takbir itu adalah wajib, ya. Semua takbir adalah wajib. Itu disebut dengan takbir intiqal. Itu takbir perpindahan, ucapan Allahu Akbar ketika berpindah dari satu posisi ke posisi berikutnya, ya. Dari ruku, kemudian ke sujud, kemudian duduk dan seterusnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar di setiap beliau berdiri atau bangkit, di setiap turun, di setiap berdiri, dan di setiap duduk. Ya. Jadi di setiap bangkit, di setiap mau turun, ruku, sujud, kemudian qiyam mau berdiri, dari sujud yang kedua untuk rakaat berikutnya, untuk duduk. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah ucapan sami Allahu liman hamidah untuk imam dan untuk orang yang sholat sendiri. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya, itu untuk imam dan untuk orang yang sholat sendiri, ya, untuk orang yang sholat sendiri. Adapun untuk makmum atau untuk jamaah, maka dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya, cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Karena sebagian orang mengucapkan dari awal Sami Allahu liman hamidah, dia ikut juga mengucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian yang keempat, di antara wajib-wajib salat adalah bacaan ruku, Subhana rabbiyal azim. Ya, ini jadi wajib. Jadi konsekuensinya kalau kita sengaja maka tidak sah. Tetapi kita tinggalkan karena lupa, tidak sengaja, maka diganti dengan sujud sahwi, ya, diganti dengan sujud sahwi. Kemudian ketika sujud kita membaca Subhana rabbiyal a'la, ini yang kelima, ya, Subhana rabbiyal a'la, satu kali, ya, satu kali. Kemudian kalau kita ingin 3 kali, ya, silakan. Itu kemudian adalah sunnah. Ya, 3 kali bacaan ruku maupun sujud hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang keenam, wajib-wajib salat adalah bacaan duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli. Ya, itu bacaan minimal, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Ya, bacaan minimal. Jadi bacaan minimal adalah Rabbighfirli. Kemudian yang ketujuh adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Jadi ini adalah di antara wajib-wajib salat tasyahud awal, yaitu salat yang tasyahudnya 2 kali. Selain salat subuh, maka yang lain itu tasyahudnya 2 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya tasyahudnya masing-masing 2 kali. Jadi bukan termasuk rukun. Sehingga karena bukan termasuk rukun, seseorang ketika lupa mengerjakan tasyahud pertama, ya, maka nanti kita lihat, kalau misalkan dia lupa setelah dia berdiri tegak, setelah dia memasuki rakaat yang ketiga, maka, ya, dia nggak boleh kembali untuk tasyahud awal. Tidak boleh kembali untuk tasyahud awal. Kenapa nggak boleh kembali? Karena dia sudah memasuki rukun. Rakaat itu rukun. Setiap rakaat itu adalah rukun. Dia sudah masuk rukun, bagaimana mungkin meninggalkan rukun untuk mengerjakan sesuatu yang wajib? Jadi rukun itu lebih tinggi daripada yang wajib. Bagaimana mungkin meninggalkan sesuatu yang lebih tinggi untuk mengerjakan sesuatu yang lebih rendah daripada yang tinggi itu, ya. Sehingga kalau sudah
Kalau ingatnya setelah qiyam, masuk rakaat ketiga, itu nggak boleh kembali tasyahud, nggak boleh kembali tasyahud, ya. Kecuali, nah, bagaimana kalau misalnya imamnya ada yang seperti itu, ya. Jadi tiba-tiba imam lupa tasyahud awal, sehingga dia sudah berdiri dalam posisi tegak, ya, baru dia ingat di situ. Nah, biasanya kalau misalkan dia tahu, dia bisa lanjut, dan memang seharusnya lanjut, ya. Tetapi sebagian imam tidak tahu hukumnya gimana. Dia pikir tasyahud awal itu rukun, sehingga dia kembali. Banyak orang yang tidak mengerti, sehingga banyak imam kemudian kembali padahal dia sudah masuki rakaat dan tegak berdiri di situ karena ketidaktahuannya, ya, karena ketidaktahuan, sehingga sebagian jamaah atau makmum mungkin bingung juga. Sebagian ada yang ikut, sebagian subhanallah, subhanallah, mungkin ada yang, jadi konsentrasi makmum akhirnya apa? Terpecah seperti itu, ya. Maka wajib kita belajar fikih sholat. Maka bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lupa mengerjakan tasyahud pertama, beliau tidak kembali, ya. Namun beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Menggantinya dengan sujud sahwi. Kemudian yang ke-8 adalah al-julus, yaitu duduk untuk tasyahud pertama. Duduk untuk tasyahud pertama. Duduknya gimana? Apakah iftirash atau tawarruk? Duduknya adalah iftirash, yaitu kita duduk di atas telapak kaki kiri, ya, iftirash itu, ya. Kita duduk di atas telapak kaki kiri dengan menegakkan kaki kanan, ya. Sedangkan tawarruk kita duduk di atas lantai atau sajadah. Mohon maaf, pantat kita itu, ya, menyentuh lantai ataupun sajadah. Itu tawarruk. Itu biasanya untuk tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Kemudian yang berikutnya jamaah Allah muliakan, kita langsung masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat. Kita bayangkan kalau kita bisa mengumpulkan, menjamak antara rukun, kemudian wajib dan sunnah, berapa pahalanya? Sangat banyak. Sebagian orang, cukuplah, nggak usah yang sunnah-sunnahnya. Berarti dapat sedikit, ya. Ini seperti pedagang cuman jual minyak, padahal dia bisa jual yang lain juga, kan? Dia bisa jual gorengan, dia bisa jual pentol, karena semua orang butuh itu pasti itu. Warung itu kalau pintar dia jual semua. Kalau kita lihat misalkan toko-toko besar, semua dijual sama dia, diborong sama dia, ya. Nah, harusnya seperti dalam ibadah itu kita harus borong. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita kerjain. Jadi mesti semangat untuk akhirat. Kenapa? Walal akhiratu khairun. Akhirat itu lebih baik, ya kan? Yang pertama di antara sunnah-sunnah sholat, ini sunnah-sunnah sholatnya ada dua bagian. Yang pertama ada disebut dengan sunnah af'al, yaitu sunnah-sunnah salat dalam bentuk gerakan atau perbuatan. Sunnah-sunnah salat dalam bentuk gerakan-gerakan. Seperti apa? Yaitu mengangkat kedua tangan ketika mengucapkan takbiratul ihram. Jadi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram ini bukan rukun, bukan juga wajib, tetapi sunnah saja, ya. Mengangkat sunnah. Tapi kan kalau kadang mengangkat kadang pala. Nah, tapi kalau bisa kenapa enggak gitu? Kalau kita bisa, kenapa enggak? Iya. Ada mazhab lain yang tidak mengangkat, ya kan? Sedangkan di Indonesia ini semuanya bermazhab Syafi'i. Kalau kita katakan sebagian besar, ya, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kemudian mengangkat kedua tangan pada saat akan ruku. Ya, mengangkat kedua tangan pada saat akan ruku. Karena sebagian orang nggak apa-apa sih langsung ruku tanpa mengangkat kedua tangan. Sebagian masjid langsung ruku begitu saja. Tapi sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah. Ya, walaupun karena meninggalkan apa? Yang sunnah saja. Berbeda kalau dia meninggalkan yang wajib
atau yang rukun apalagi ya. Kemudian mengangkat kedua tangan ketika bangkit daripada ruku. Sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangan. Bagaimana dengan sujud? Apakah mengangkat kedua tangan? Tidak perlu ya. Ketika kita akan sujud, kita tidak perlu mengangkat kedua tangan kita. Ya. Li'anna Malik ibn al-Huwairis kana idza shalla kabbara. Malik bin Huwairis apabila salat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, dan apabila ruku, ini sahabat ya, dan apabila beliau ruku beliau mengangkat kedua tangannya, dan apabila bangkit daripada rukunya beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik, bahwasanya Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian. Jadi sahabat ini melihat langsung bagaimana praktek salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mereka riwayatkan terus kepada kita ya. Terus mereka menukilkan riwayat-riwayat tersebut sampai kepada kita hari ini. Kemudian wadul yamin ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas yang kiri dan meletakkan keduanya di atas dada pada saat berdiri. Kemudian melihat ke tempat sujud. Kemudian wa qabada rukbatayhi biyadayhi, menggenggam kedua lututnya dengan kedua tangannya. Jadi lutut kita pada saat kita ruku kita genggam dengan kedua tangan kita, dengan telapak tangan kita ini kita genggam. Ya, mufarrajatul asabi', yaitu dengan merenggangkan atau membuka jari-jari. Bukan merapatkan, tapi kita buka. Jadi kalau ini lutut, kita betul-betul membuka jari dan kita menggenggamnya seperti ini ya. Fi ruku'ihi wa madda dhahruhu fihi, dan meluruskan punggungnya. Pada saat ruku, punggung kita harus lurus. Wa ja'ala ra'sahu hiyalahu. Ya, demikian pula kepala ya pada saat ruku. Ini yang pertama ya, sunnah dalam bentuk gerakan-gerakan. Adapun dalam bentuk ucapan ya atau bacaan-bacaan, yaitu yang pertama doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa bainan, seterusnya, atau doa iftitah yang lain ya. Jadi misalnya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ya. Kemudian yang kedua adalah membaca basmalah. Ya. Terutama membaca Al-Fatihah. Ya, karena basmalah termasuk salah satu ayatnya. Adapun baca basmalah untuk surah setelah Al-Fatihah ya, maka itu bukan termasuk ayat. Ya. Maka sebagaimana kita membaca di luar salat Al-Qur'an, kita juga memberlakukan atau mempraktekkan bacaan Quran tersebut dalam sholat ya. Setelah itu adalah wa ta'awuz, yaitu mengucapkan a'udzubillah. Pada saat memulai bacaan Al-Fatihah, kita baca a'udzubillah. Jadi bukan dibaca sebelum takbiratul ihram, karena sebagian orang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahkan sebagian baca Al-Fatihah, baca An-Nas ya. Sebagian baca surah An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kapan mulai sholatnya gitu. Ya kan? Artinya kadang-kadang sebagian orang menempatkan yang sunnah itu di luar tempatnya. Ya, padahal kan yang sunnah ini tempatnya di sini. Gitu. Kenapa jangan sampai kita mengubahnya gitu. Ya, jadi malah tidak sunnah lagi nanti. Kapan kita ta'awuz? Yaitu setelah kita baca iftitah. Setelah kita masuk dalam sholat, baca doa iftitah, ta'awuz, bismillah, Al-Fatihah. Setelah itu surah berikutnya. Ya, bukan sebelum kita takbiratul ihram udah baca ta'awuz, udah baca An-Nas, kemudian baca macam-macam, bacanya panjang-panjang ya. Sehingga makmum yang mengerti itu kapan mulai sholatnya ini gitu. Ya. Dan sebagian orang baca ta'awuz di setiap rakaat. Ini juga tidak perlu. Membaca ta'awuz cukup satu kali.
Di rakaat pertama sebelum Al-Fatihah, cukup sekali. Ya, jangan di setiap rakaat sebelum Al-Fatihah baca ta'awuz terus. Dan itu yang terjadi di imam-imam. Kalau kita perhatikan imam-imam di masjid maupun di langgar, di setiap rakaat sebelum Fatihah mereka baca ta'awuz. Mereka baca ta'awuz, ya. Padahal ta'awuz itu tidak perlu di setiap rakaat dibaca. Cukup satu kali di saat rakaat pertama, ya, baca ta'awuznya. Kemudian bacaan amin atau ucapan amin, ya, ucapan amin. Disebutkan keutamaannya, barang siapa yang ucapan aminnya sama dengan ucapan amin malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Ya. Jadi ucapan amin ini kita ucapkan dengan suara yang sedikit terdengar, ya. Kemudian waziyadah ala qiraat al-Fatihah, yaitu membaca surah setelah Al-Fatihah, ya, menambahkan dengan surah yang lain. Waziyadah ala tasbih ruku' wa sujud. Kemudian melebihkan bacaan tasbih pada satu ruku dan sujud. Artinya memperbanyak, ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Sebagian orang, ya, di tempat, ya, di sebagian imam itu baru kita baca sekali sudah bangkit daripada rukunya. Ya, baru baca langsung berdiri. Ya. Padahal makmum belum sempat baca gitu. Belum sempat baca. Mestinya imam-imam itu wajib belajar fikih sholat. Wajib belajar fikih sholat, ya. Bukan sekedar tahu bacaan tapi nggak pernah belajar teorinya. Teori sangat penting sekali. Setelah itu apa? Yaitu doa ba'da tasyahud qabla salam, yaitu kita membaca doa sebelum salam, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa berlindung dari 4 perkara. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksaan neraka jahanam, dari siksaan kubur, dari fitnah hidup dan mati, dari fitnah dajjal. Ini terus kita amalkan, ya. Ada juga doa yang lain, ya. Misalkan doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar, ya, yaitu Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang penting bahasa Arab, ya. Terutama pada saat sujud. Kita pada saat sujud di setiap sholat fardu maupun sholat sunnah kita perbanyak doa, ya. Kenapa? Karena dalam hadis yang sifatnya umum Rasulullah SAW memotivasi kita untuk memperbanyak doa saat sujud. Karena doa pada saat sujud itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta, ya. Dengan syarat doa tersebut dalam bahasa Arab. Doa tersebut jangan bahasa Banjar, ya. Jangan bahasa daerah, bahasa Indonesia apalagi batal sholat kita. Harus menggunakan bahasa Arab, ya. Atau kita mengambil dari doa-doa yang ada di Al-Quran, atau doa-doa yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita bikin sendiri. Jamaah Allah muliakan. Nah, ada juga yang makruh dalam sholat, ya. Sesuatu yang makruh dalam sholat, di antaranya apa? Jamaah Allah muliakan. Di antara makruh dalam sholat adalah iftirasu dira'in fi sujud, yaitu kita menempelkan 2 lengan pada saat sujud di tanah, ya. Jadi menempelkan kedua lengan di lantai pada saat sujud. Ya, ini kata Rasulullah SAW, i'tadilu fis sujud wala yabsut ahadukum dhira'ihi imbisatal qalbi. Luruslah, berlaku lurus kalau dalam sujud. Dan janganlah salah seorang kalian, ya, menghamparkan kedua lengannya seperti seekor anjing. Bagaimana duduknya anjing? Dia menempelkan kedua lengannya di tanah, ya. Kemudian apa lagi? Yang makruh dalam sholat itu banyak melakukan hal yang sia-sia. Mohon maaf, misalnya menggaruk atau memperbaiki sarung atau peci atau menyentuh rambut, ya. Hal-hal yang sangat nggak penting itu banyak kita temukan, ya. Jadi
mengurangi kehusyuan, dan bahkan bisa mengganggu orang di sebelah. Ya, bahkan bisa mengganggu orang di sebelahnya. Kita salat, ini orang ini bergerak, tiap detik bergerak. Ada saya temukan seperti itu. Sepanjang sholat dia terus bergerak. Ini mau sholat, kalau nggak sholat kenapa? Misalnya kenapa nggak bergerak sebelum sholat? Kenapa harus ketika udah sholat baru dia menggaruk-garuk atau apa yang lain ya? Jadi ini menghadap kepada Allah, kita jangan seperti menghadap ke teman aja kita sangat bersikap, menjaga sikap. Ngomong sama orang saya kalau misalkan lagi pegang HP, gimana perasaan? Ini menghadap Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antaranya itu adalah mendahului imam. Ada orang seperti itu. Saya dapat ada satu masjid, itu orang setiap kali sholat selalu mendahului imam. Ya, selalu mendahului imam. Sujudnya, rukunya, ya, berdirinya, bangkitnya. Padahal umurnya, mohon maaf, umurnya sudah ya hampir menyentuh 60 atau 60. Itu artinya apa? Banyak orang nggak ngerti bagaimana mengamalkan Islam. Di antaranya sholat, amalan yang paling penting di hari kiamat nanti. Itu sampai tua nggak pernah tahu dia, nggak pernah tahu. Ya. Padahal sekarang kita mau buka HP, Google gampang. Bagaimana sifat sholat Nabi? Tinggal kita buka sekarang. Ya. Nggak kayak dulu. Kayak dulu kan kita harus jalan kaki untuk belajar dengan tuan guru di desa-desa itu. Bahkan ibu-ibu itu harus charter delman atau mobil kalau zaman bahari itu. Ya. Sekarang tinggal di kamar, tinggal buka Google, tinggal kita buka, ya, bagaimana ruku yang benar sesuai sunnah, sujud, pembatal sholat dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Kemudian jamaah yang muliakan, sedikit lagi adalah kita banyak menoleh, kemudian melipat-lipat jari, ya, melipat-lipat jari, memasukkan jari tangan ke jari tangan lainnya, seperti ini. Nah, pada saat kita mau sholat dari rumah, kita sudah jalan ke musola itu kita makruh hukumnya. Ini hanya sekedar makruh, ya, tidak sampai ke derajat haram. Ini hanya sekedar makruh. Tapi setelah kita sholat itu tidak masalah. Setelah kita sholat, salam, kita mau begini, tidak ada masalahnya. Tapi ketika kita mau sholat dari rumah, kita sudah wudu, siap niat kita mau menghadap kepada Allah, maka usahakan kita menenangkan diri. Tapi setelah kita selesai dari sholat, maka tidak ada masalah. Demikian bisa disampaikan jamaah yang Allah muliakan tentang rukun, tentang wajib-wajib sholat, tentang sunnah-sunnah sholat, dan juga hal yang dimakruhkan dalam mengerjakan sholat. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, sangat banyak sekali. Mari kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.